Kalau gereja adalah tempat ibadahnya umat Kristiani dan Borobudur adalah tempat ibadahnya umat Buddha, serta Prambanan adalah tempat ibadahnya umat Hindu, kenapa teman-teman enggan masuk gereja dan tidak takut masuk Borobudur dan Prambanan? Padahal itu adalah agama di luar agama Islam. Bagaimana penjelasannya? Apakah kita boleh masuk ke Candi Borobudur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Dengan Nel Luki di sini, saya berharap semua teman-teman dalam keadaan sehat di sana. Hari ini kita akan membahas tentang bab yang sangat kontroversial, yaitu tentang mahalnya tiket Candi Borobudur. Nah, sebenarnya apa sih hukum umat Muslim masuk ke Candi Borobudur? Bukankah candi itu adalah tempat ibadahnya umat Buddha, Borobudur dan Prambanan tempat ibadahnya umat Hindu? Lalu boleh nggak sih kita masuk ke sana? Lah, kan niatnya hanya bertamasya dan jalan-jalan. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas ini, saya akan sampaikan dulu tentang konsepsinya atau teorinya. Jadi teman-teman, dalam agama kita ini ada yang namanya Madaniyah, ada yang namanya Hadarah. Apa itu Madaniyah? Madaniyah itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan non-muslim dibolehkan dalam rangka bermuamalah. Itu Madaniyah. Sementara Hadarah adalah interaksi dengan non-muslim menurut perspektif Islam yang itu ada hubungannya dengan agama dan ini menjadi tidak boleh hukumnya. Saya ambil contoh Madaniyah, misalnya ketika saya punya teman non-muslim, saya makan ke rumahnya, saya datang ke rumahnya, maka hukumnya boleh. Itu Madaniyah, tidak ada urusannya dengan ibadah. Tapi ketika saya punya teman non-muslim, saya datang ke gerejanya, menjadi tidak boleh karena itu adalah Hadarah. Contoh yang kedua, saya punya teman misalnya non-muslim, dia lahiran anak, lalu saya ucapkan congratulations, selamat, saya kasih kado untuk anaknya, boleh. Atau misalnya teman saya non-muslim, dia naik jabatan, lalu saya say congratulations dan saya kasih dia hadiah, boleh. Itu Madaniyah. Tetapi ketika ada teman saya yang Natalan, lalu kemudian saya bilang selamat Natal ya, dan saya kasih dia hadiah di kado Natalnya, maka menjadi tidak boleh karena itu adalah Hadarah, kecuali saya memberinya sebelum atau setelah hari hanya. Saya punya jam tangan misalnya, jam tangan saya misalnya dibuat oleh non-muslim dan jam tangan itu misalnya dikasih oleh teman saya terima non-muslim, silahkan, gak ada masalah. Tapi kemudian saya dikasih jam tangan, rupanya ada salibnya sedikit, maka menjadi tidak boleh karena itu adalah Hadarah. Saya akan banyakkan contohnya teman-teman sebelum kita membahas candi. Misalnya saya punya teman kerja di rukonya orang Cina, atau kemudian dia menjadi pelayan di rumah makan orang Cina, silahkan, itu muamalah. Tapi seandainya saya punya teman yang kemudian menjadi muslim, menjadi pelayan dan membuat makanan di gereja, itu menjadi Hadarah dan tidak boleh. Jadi dalam agama kita ini ada batasan di mana kita boleh bermuamalah dengan non-muslim dan ada batasan di mana kita tidak boleh berinteraksi dengan non-muslim. Islam punya batasan itu. Ini bukan berarti mendiskreditkan agama lain. Kita fine berteman dengan siapa aja. Saya fine, saya punya teman Buddha, saya punya teman Hindu, saya punya teman Kristiani. Hubungan baik-baik saja, asal tidak melanggar batas syariat. Nah teman-teman semuanya, misalnya nih, saya main ke rumah teman saya non-muslim, hukumnya boleh. Tapi kemudian pada satu titik, saya main ke gereja, menjadi tidak boleh. Atau misalnya, saya main ke tempat kerja atau rumah teman saya non-muslim, boleh hukumnya, itu Madaniyah. Atau saya sholat di rumah dia, tidak ada masalah, itu Madaniyah. Tetapi kemudian saya sholat atau saya main ke gerejanya, itu menjadi Hadarah, menjadi tidak boleh. Kita silahkan makan bareng dengan mereka, kita duduk bareng dengan mereka, kita berteman dengan non-muslim. Islam sangat menghargai perbedaan agama. Makanya dalam agama dalam agama Islam la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku.
Pada masa Rasulullah di Madinah, Rasul pun tidak pernah memaksa orang Yahudi masuk ke dalam Islam. Rasul cuma menghimbau. Islam ini agama yang sangat toleransi. Tapi ingat, saya cuma ingin mendudukkan persepsi. Bedakan mana madaniyah, mana hadarah. Madaniyah adalah aktivitas muamalah yang tidak ada urusannya dengan agama dan hukumnya boleh. Sementara hadarah adalah aktivitas yang terkait dengan hukum agama, maka menjadi tidak boleh dalam batasan ajaran Islam. Lalu bagaimana ketika teman-teman hadir ke gereja, teman-teman juga tidak mau? Pertanyaannya, gereja itu punya agama Kristiani. Lalu kemudian apa kabar dengan Candi Borobudur? Bukankah Candi Borobudur juga tempat ibadah umatnya Buddha, dan Prambanan adalah masih aktif sebagai tempat ibadah umat Hindu? Pertanyaannya adalah, kenapa teman-teman takut masuk gereja? Sementara teman-teman enjoy ketika masuk Candi Borobudur dan Candi Prambanan, padahal status hukumnya sama, cuma agamanya saja yang beda. Artinya apa? Borobudur, Prambanan itu tempat ibadah. Umat Muslim idealnya tidak pergi ke sana. Loh gimana Kak Nela? Masa saya nggak boleh cuman jalan-jalan doang? Teman-teman tetap bisa jalan-jalan. Teman-teman silahkan cari candi yang tidak aktif sebagai tempat ibadah. Oh Kak Nela, kami kan kesana cuman untuk jalan-jalan. Kami kesana cuman untuk bertamasya misalnya. Sekarang teman-teman coba jawab. Seandainya satu gereja di Indonesia dijadikan tempat wisata, teman-teman berani masuk nggak? Saya rasa teman-teman agak takut untuk masuk. Lalu kenapa ke Candi Borobudur teman-teman berani-berani aja? Oke, saya berbaik sangka bahwa selama ini mungkin kita belum tahu bahwa Borobudur masih aktif sebagai tempat ibadah. Saya berbaik sangka bahwa Prambanan masih aktif sebagai tempat ibadah. Tapi kenyataannya gereja, Borobudur dan Prambanan itu adalah tempat ibadah agama lain, yang itu termasuk hadarah, yang kita tidak dianjurkan untuk pergi ke sana. Kak Nela, kami kan niatnya cuma bertamasya, cuma jalan-jalan doang. Teman-teman, ingat satu hadis, satu dalil, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Artinya apa? Ingat, dalam melakukan satu amal, benar niatnya, benar amalnya. Teman-teman niatnya benar untuk jalan-jalan, tapi amalnya melakukan pelanggaran syariat, dia menjadi tidak boleh. Misalnya, saya niatnya ngasih makan anak yatim, tapi saya lakukan dengan cara mencuri, akhirnya rodun, tertolak. Saya niat bangun masjid, tapi saya lakukan dengan cara korupsi, amalnya jadi tertolak. Niatnya bertamasya, tapi melakukan pelanggaran syariat, dia menjadi tertolak. Oh Kak Nela, tapi kan amal kami nggak ada yang salah nih. Nah teman-teman semua, dalam beramal itu benar, niatnya benar, amalnya. Ada orang yang amalnya benar tapi niatnya salah, itu menjadi tertolak juga. Misalnya teman-teman puasa Senin Kamis atau puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Tahu-tahu teman-teman niatnya untuk diet, maka dia menjadi tertolak. Jadi benarnya sebuah amal adalah benar niatnya, benar amalnya. Poin pertama, ternyata Candi Borobudur yang masih aktif dan Prambanan yang masih aktif adalah tempat ibadah yang bernilai hadarah, yang tidak dianjurkan kita untuk pergi ke sana. Pergi ke sana sama dengan pergi ke gereja, cuman jenis agamanya aja yang berbeda. Oke, yang kedua, niat kami kan benar Kak Nela. Iya, niat yang benar harus diiringi dengan cara yang benar. Kalau niatnya benar tetapi caranya salah, dia juga rodun, tertolak. Teman-teman semuanya, saya himbau kepada kita semuanya, pemerintah punya hak untuk meningkatkan tiketnya, tapi kita juga punya satu stand untuk tahu bahwa ternyata itu masih aktif teman-teman sebagai tempat ibadah. Teman-teman bisa pergi ke Candi Sewu, teman-teman bisa pergi ke Candi Hijau, ya, atau yang di Riau teman-teman bisa pergi ke Candi Muara Takus dan mempelajari sejarahnya. Teman-teman, Islam ini agama yang sangat terikat. Karena orang yang berakidah Islam mesti mau terikat dengan aturan Islam. Oh Kak Nela, niat saya kan ke sana penelitian, niat saya ke sana untuk belajar misalnya.
Oke, sekarang saya mau berikan satu analogi. Teman-teman misalnya bekerja, lalu teman-teman dipaksa untuk buka jilbab. Teman-teman kira-kira mau nggak? Saya rasa tidak akan berubah hukumnya. Oh, jilbab menjadi tidak wajib karena dituntut kerjaan. Enggak kan? Sama. Hadarah untuk datang ke tempat peribadahan agama lain tetap menjadi tidak boleh, walaupun untuk hal-hal yang menurut kita maslahat. Ingat satu dalil yang bunyinya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi baik menurut kita, belum tentu baik di mata Allah. Bisa jadi baik di mata Allah, belum tentu baik di mata kita. Islam adalah agama yang sangat tolerir. Islam adalah agama yang sangat terbuka. Teman-teman silahkan berteman dengan siapa saja, tapi pelajari batasannya. Kemarin saya punya teman yang juga Natalan, dan saya sangat menghargai dia. Saya tetap memberikan kado, tapi sebelum hari Natal. Saya juga punya teman orang Buddha, saya sangat menghargai dia. Dan waktu dia berlebaran, saya juga memberikan kado, tetapi di luar hari mereka. Islam punya regulasi, Islam punya cara. Loh Kanela, kalau kami cuma beli mainan kuncinya gimana? Mainan kunci, entah patung, entah Borobudur, entah Prambanan. Sekarang saya tanya, kira-kira teman-teman mau nggak beli mainan kunci tapi salib? Saya rasa teman-teman khawatir. Apa bedanya dengan Borobudur dan Prambanan misalnya? Teman-teman, saya tidak menyebarkan intoleransi. Saya cuma mengajak kaum muslim untuk anzili, untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya apa? Artinya yuk kita open mind. Kita berpikir based on syariat, based on perintah dan larangan Allah. Kita bisa bertamasya dengan cara yang berbeda. Kita bisa main apapun yang kita mau dengan syarat tidak melanggar syariat. Kita bisa nongkrong dengan teman-teman, kita bisa ngopi dengan syarat kita ngopi, cerita tentang kita, tidak ngomongin orang atau melanggar batasan syariat. So, saya menghimbau kepada masyarakat muslim, tidak usah terlalu mempermasalahkan harga tiketnya. Itu hak pemerintah, kita mesti taat. Tapi kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang di luar sana. Kita cuma bisa mengontrol diri kita. Bahwa ternyata candi, pura, gereja itu adalah hadarah. Salam hormat, salam ta'zim saya buat teman-teman non-muslim. Saya sangat menghargai kita semuanya. Dan Islam adalah agama yang sangat open mind. Saya yakin teman-teman yang non-muslim juga sangat menghargai kita sebagai orang Islam. So, kita hormati mereka dan bergeraklah dengan batasan aturan syariat. Demikian dengan saya Nela Luki. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai ketemu dengan saya di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang baru mampir ke channel saya ini, teman-teman bisa klik foto saya yang ada di sini dan klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari saya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi.